Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Kembali lagi di channel ini bos. Hari ini kita cek jagung lagi bos. Tetap di lahan yang sama dengan bibit yang sama. Tapi untuk melanjutkan video ini jangan lupa di subscribe dulu ya bos. Subscribe dulu bos. Oh ya bos, untuk jagungnya ini sudah masuk masa pruning bos sebenarnya bos. Jadi untuk tongkolnya ini sudah mulai banyak yang mengering, namun untuk daunnya masih banyak yang hijau bos. Jadi agar bisa cepat panen dan menurunkan kadar airnya, jadi kita harus melakukan pruning terlebih dahulu bos. Seperti ini bos, lahannya seperti ini masih banyak yang hijau bos, tapi ini sudah sebenarnya sudah memasuki masa pruning bos. Jadi untuk daun-daunnya ini harus dibuang dulu bos. Setelah daun dibuang itu nanti dibiarkan dulu bos sampai benar-benar kering dulu bos, baru dipanen bos. Seperti ini bos, menurut saya ini adalah contoh jagung yang benar-benar maksimal bos, meskipun dengan pemupukan yang minimal bos. Ini pupuknya kita hanya pakai sedikit saja bos. Untuk bibitannya itu hanya 5 kilo saja bos, tapi pemupukannya kita minimalkan bos, tapi berharap untuk penghasilan jagungnya itu maksimal bos. Untuk bagian di sini ini bagiannya sudah banyak yang mengering bos, jadi daun-daun bawahnya ini sebenarnya sudah harus di pruning bos, yang bagian sini bos. Ya meskipun tidak di pruning sih nggak masalah, tapi ini masalah nanti akan muncul ketika saat kita panen bos. Susah panennya bos kalau dengan daun-daun seperti ini bos. Lihat bos, tapi yang benar-benar menguning dan mengering ini hanya bagian di pinggiran saja bos, di pinggir lahannya saja bos. Kalau di tengah itu kebanyakan masih banyak yang hijau. Untuk jagungnya ataupun untuk batang dan daunnya masih banyak yang hijau bos. Terlihat bos, daunnya sudah mengering dan tongkolnya juga sudah mengering juga bos. Menurut saya bos, untuk pohon jagung atau untuk tanaman jagung yang sehat ya seperti ini bos, memasuki usia 100 hampir 100 AST, ditandai dengan mengeringnya tongkolnya, namun untuk daun dan batangnya nih masih banyak yang hijau. Biasanya untuk penyerapan pupuknya, penyerapan ZPT-nya, penyerapan fungisidanya ini benar-benar maksimal. Ini bos, jadi tongkol jagung itu banyak yang sudah ada yang kering, malah banyak yang kering, tapi untuk daun-daunnya itu masih hijau bos. Biasanya ini kalau saya ini adalah contoh jagung yang bagus bos, seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri untuk rendemernya saya rasa ini bisa maksimal bos. Kalau dilihat seperti ini bos, ini bos, tongkolnya sudah kuning tapi untuk daun-daunnya itu masih hijau. Fokus utamanya untuk pruning itu bos, itu untuk membuat kadar air jagungnya nanti itu di angka sekitar 13 sampai di bawah 20 bos. Minimalnya sih 16% kadar airnya itu sudah bagus bos. Itu biasanya kalau di bawah di kisaran itu biasanya rendemennya masih lumayan berat bos. Rendemennya bagus, biasanya pihak pabrik, pihak penggilingan itu ambilnya di kisaran 16% bos untuk kadar airnya. Jadi untuk pruning itu sangat-sangat diperlukan bos untuk jagung bos. Selain untuk menurunkan kadar airnya, pruning ini juga untuk mempercepat masa panennya bos. Ya tapi kita harus lihat kondisi jagungnya juga bos, sudah waktunya di pruning atau belum. Karena kalau belum waktunya di pruning
itu jatuhnya malah nggak bagus bos, karena kalau belum waktunya di pruning itu kita pruning jagungnya sedangkan tongkolnya masih hijau, itu nanti malah biji jagungnya itu bakalan mengkerut bos, itu malah menjatuhkan rendemennya bos. Jadi biji jagungnya itu malah nggak bagus nanti hasilnya kalau belum waktunya di pruning pas kita pruning seperti itu bos. Kalau di sini ini sebenarnya sebagian sudah ada yang masuk untuk masa pruning bos. Ini tongkolnya sudah mulai kuning bos, sudah menua, tapi untuk daun-daunnya ini masih lumayan hijau semuanya bos. Bisa dilihat ini bos, untuk jagungnya ini masih hijau semua bos, masih hijau bos. Ya jagung kalau kita benar-benar rawat, untuk unsur hara dan nutrisinya kita cukupin, pasti jagungnya seperti ini bos. Terlihat masih hijau bos. Untuk bos-bosnya yang mau mencoba tanam jarak rapat, bisa dicoba bos, karena selain untuk memaksimalkan lahan, kita juga bisa memaksimalkan potensi hasil jagungnya bos. Meskipun jarak rapat, insya Allah bos, kalau pemupukan, nutrisi dan unsur haranya kita cukupin, jagungnya hasilnya akan seperti ini bos. Ini padahal saya pakainya jaraknya itu hanya 65 bos, per lubangnya hanya kita pakai itu 1:2 per lubangnya bos. Alhamdulillah bos. Tapi bos, untuk produktivitas dan performa jagungnya ini maksimal bos. Tapi ya saya rasa ini juga bukan karena performa lahannya juga bos, bukan masalah nutrisi, tapi yang utamanya itu kita juga harus pandai-pandai untuk memilih bibitnya bos. Pastikan bibitnya ini bukan bibit turunan. Saya rasa pernah saya tanam bibit turunan dari bibit hibrida yang kita panen sendiri, kita pakai cara seperti ini, namun hasilnya kurang begitu baik bos. Jadi saya sarankan untuk pakai bibit hibrida saja bos. Terserah bos, untuk bibitnya mau pakai B21, ADV atau BC ataupun NK, itu terserah, tergantung perawatan kita bos. Mulai dari pemupukan, spray insektisidanya, spray fungisidanya sampai ZPT-nya, kalau kita praktekkan secara benar-benar, insya Allah bos, untuk hasilnya itu akan maksimal juga bos. Meskipun pakai bibitnya beda-beda bos, insya Allah mantap juga bos hasilnya bos. Semuanya itu tergantung rezeki kita bos. Terkadang tanaman kita itu bagus bos, jagung kita bagus, kadang itu kita jatuhnya itu ruginya di harga jualnya bos pas panen. Apalagi pas masuk panen raya, kadang harganya itu nggak ngotak bos, jadi harganya langsung jeblok turunnya itu terlalu jauh bos, jadi kita gampangnya rugi. Itulah bos, mungkin sebagian besar kita juga sama-sama pernah merasakan bos, di saat tanaman kita bagus namun pas panen itu harganya anjlok bos. Jadi untuk potensi pendapatannya yang sekiranya kita awalnya bisa untung, malah itu rugi bos. Oke bos, cukup sekian dulu untuk video kali ini bos. Insyaallah kita ketemu lagi bos. Jangan lupa subscribe bos. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Sampai jumpa bos.